Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Damai Indonesiaku. Seperti yang tadi ditanyakan oleh Ibu Siti Baroka, bagaimana supaya kita bisa membedakan begitu ya, mana harta dan juga mana anugerah. Bagaimana ini Ustadz Ujai? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Assalamualaikum. Ada yang beda nih sekarang nih, rada berat nih tangan soalnya nih. Tadi kosongan kayaknya ini jarinya ya. Baru dapat kiriman dari samping. Iya. Muatnya di kelingking. Megang mic-nya sengaja yang kanan ya. Yang kanan. Iya. Ini yang jadi masalah anugerah apa ujian? Nah itu dia. Anugerah Insya Allah, Masya Allah. Jadi saya memahami daripada pertanyaan ibu ini sepanjang saya connect lah ya otak saya ini atas pertanyaan tadi itu. Pada intinya bagaimana kemudian harta tersebut ya bisa bahasanya menjadikan nikmat gitu ya bagi kita atau bisa juga menjadi ujian begitu. Ya, setelah kita mencari harta sedemikian rupa, namun Allah tidak memberikan kekayaan, maka ini sebab ujian begitu. Gitu. Artinya nggak dikasih kaya-kaya, belum dikasih itu salah satunya. Iya benar-benar itu ujian juga ya. Itu sih bukan ujian itu mah, garis hidup kayaknya itu. Enggak, gini. Udah kalau begitu gini. Kadangkala kita perlu husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah. Ingat patokannya satu. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala gariskan untuk kita selaku hambanya. Ini akidah nih, tauhid ya. Harus ditekanin sama kita. Pasti baik. Pasti baik. Sehingga pada akhirnya ketika kita udah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala siang pagi malam. Hajat kagak tinggal, sholat duha doanya sampai paseh. Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu gitu ya. Apal kan? Lempengan duit emang lu apal lu deh pokoknya. Kagak datang romannya ini bang, begitu kan kita. Ya Allah ngapa begini amat kan begitu ya. Jangan sampai punya pantun yang kagak-kagak. Ya Allah kalau begini mah dari timur ke barat, seumur umur melarat itu. Jangan. Kalau udah poinnya sampai di situ, berarti udah seuzon sama Allah Subhanahu wa taala tuh. Ya. Dan gak boleh bagi seorang hamba. Karena apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita udah pasti baik, udah pasti untung. Ingat, kita dikasih kaya bukan juga kagak ada yang namanya resiko. Pertanyaan yang paling banyak dari apa yang ditanyakan oleh Allah tuh masalah harta. Masa muda sekali, masa tua sekali gitu kan. Giliran lempengan harta nih, bahasa Betawi keluar nih lempengan nih. Ya kan lempengan sono perapatan ada ntar. Lempengan harta 2 kali, dari mana dapatnya, buat apa ngeluarinnya tuh. Kalau misalkan ente orang ditakdirin sama Allah jadi orang susah, katakan mudah-mudahan sih kaya ya. Tuh kan aminnya gede banget, amin ngarep banget. Ya. Kalau misalkan diciptain sama Allah Ta'ala ditakdirin jadi orang miskin. Syukurin aja udah. Ngapa emang? Ya karena nanti beruntung buat kita pada saat di yaumil hisab. Malaikat gak bakalan lama nahan kita. Misalkan lagi di absen. Rodieh binti Mi'un. Maju. Lihat catatan. Kagak ada yang ditanya gitu kan. Ngapa emang kosong miskin nih orang gitu kan. Udah masuk surga sana lu buruan kan begitu. Yang dipanggil misalkan ya kan Ucup bin Mirin. Nah Ucup orang kaya nih bandar tanah. Lama. Lu patokan kemarin bagaimana cara lu matok nih ha. Sebelah sono sebelah mari nih. Ini tanah orang nih. Ini tanda Hindun kayaknya lu patokin nih kan gitu. Lama gak tuh ketahannya tuh.
Makanya syukurin aja apa yang ada udah. Karena yang namanya ketenangan hati bukan juga pada harta, bukan juga pada yang namanya miskin, tapi kayaknya hati, lega tuh yang namanya hati. Ya, kenapa? Karena kita tahu kita mau bolak-balik bagaimana juga yang namanya usaha. Kalau emang Allah belum tentuin gua kaya, ya kagak. Betul kagak? Bener kagak? Paham apa paham? Jelas menjelas. Sekali lagi saya doain biar jadi orang kaya. Tuh, gede lagi urusannya. Baik, Masya Allah luar biasa sekali apa yang disampaikan Ujai. Bahwa apa yang disampaikan mudah-mudahan ini memang kita tidak tahu sebetulnya maksud dari Allah memberikan kita harta yang segini sudah setakarnya. Mungkin ketika kita diberikan harta yang lebih kaya bisa jadi mungkin kita akan tergelincir kepada kemaksiatan dan juga keburukan ya. Baik, berikutnya saya ke Pak Suparno yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Ade Purnama. Silakan Pak Suparno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan Nabi Ustadz, hubbu dunia min rosil khotiatin. Cinta dunia itu ternyata pangkal kerusakan segalanya. Pertanyaannya, bagaimana caranya Ustadz ketika kita mencintai dunia tapi tidak mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, menarik pertanyaan Pak Suparno. Silakan Ustadz Ade. Iya, tadi ayatnya sudah disinggung oleh Ujai. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah dan seterusnya. Jadi sebenarnya cinta kepada dunia itu normal, manusiawi. Sama seperti kita menyenangi lawan jenis. Ya maka di situ Allah sampai rinci kan. Dari mulai harta itu minad dhahab wal fiddah, bahkan sampai kendaraan, manusiawi normal dan boleh-boleh saja. Selama itu semua di bawah kecintaan kepada Allah, ditempatkan di tangan. Ya, oleh karena itulah kenapa di surat Fussilat, surah ke-41 ayat 6 dan 7, orang yang tidak mau zakat disebut musyrik. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tunaz zakah. Kecelakaan bagi orang-orang yang musyrik. Siapa mereka? Alladzina la yu'tunaz zakah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Kenapa orang yang tidak menunaikan zakat dikategorikan musyrik? Karena dia dianggap mempertuhankan harta. Dia lebih takut kehilangan harta ketimbang Allah. Dia lebih cinta hartanya ketimbang kepada Allah. Sedangkan orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu kecintaannya amat sangat kepada Allah. Jadi mencintai harta boleh, seala kadarnya gunakan untuk sarana beramal soleh. Tidak boleh cinta yang melebihi kecintaan kepada Allah. Sehingga ketika Allah perintahkan zakat, kita tunaikan. Allah perintahkan infak sodakoh, kita keluarkan. Yatim kita urus, miskin kita bantu, rumah Quran kita bantu, rumah tahfidz kita bangun, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kepada harta. Demikian juga kepada tahta. Kita ingin punya kedudukan, silahkan. Kalau bisa di antara bapak ibu ini, bahkan kalau bisa yang ASN minimal ada yang jadi lurah. Kalau di kampung karena kepala desa dipilih minimal jadi kades. Kenapa? Karena bisa melipat gandakan amal soleh. Ya yang sederhana saja. Pak RT, Pak RW, kalau dia orang masjid, orang yang menggunakan kedudukannya untuk sarana beramal soleh, ketika 17-an kan tabligh akbar, lomba cerdas cermat ibu-ibu pengajian, lomba adzan, lomba hadroh, ya kan? Jadi bukan sekedar masukin pensil ke botol, balap gundu di sendok, balap karung, bukan cuma itu. Tapi siap, kenapa? Pak RT-nya orang masjid, Pak RW-nya orang masjid. Bahkan ibu-ibu jadi Bu RT bukan sekedar istrinya Pak RT, memang ibu yang jadi RT. Bu RW bukan karena istrinya Pak RW, karena memang ibu jadi RW. Dengan jadi RT jadi RW saja kita bisa melipat gandakan amal soleh. Apalagi kalau lebih tinggi lagi, jadi anggota dewan misalnya. Saya ingin ambil contoh sederhana lagi. Kalau Bapak Ibu jadi pengurus masjid, lalu jadi panitia kurban, amal soleh bukan?
amal soleh. Tapi kan ngurus orang yang memang sudah mau ibadah. Tapi kalau Bapak Ibu jadi anggota dewan, kita bisa bikin perda, tekan pejabat, apakah bupati ataupun gubernur, tolong anggarkan dari APBD minimal satu masjid dikasih 2 sapi dan satu musola masing-masing 1 sapi. Dari mana duitnya? APBD. Bisa berbuat amal soleh lebih banyak. Maka harta dan tahta sekali lagi sarana melipat gandakan amal soleh. Boleh kita cintai. Yang salah ketika harta dan tahta itu justru menjadi penghalang beramal soleh. Itu yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, luar biasa sekali. Berikutnya saya ke penanya selanjutnya. Ada Ce Oom nih Ustadz, Ce Oom, Ce. Ayo Ce, mana Ce Oom? Silakan Ce Oom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya mau bertanya Pak Ustadz. Sering kita lihat di sekeliling kita ya, atau di luar sana itu banyak sekali ada orang yang ibadahnya rajin, sholatnya rajin. Tapi keadaannya sangat prihatin, bisa dibilang kekurangan lah ya atau miskin. Tapi sebaliknya sementara di luar sana juga kita suka lihat banyak orang yang bermaksiat, yang gak pernah sholat, yang sering berbuat jahat. Tapi sama Allah dikasih rezeki yang berlimpah, bisa dibilang itu dikasih rezeki banyak. Nah itu saya mau tanya Pak Ustadz, itu apakah termasuk ujian atau anugerah? Saya rasa itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ce Oom. Masya Allah luar biasa sekali pertanyaannya, nanti akan dijawab usai jeda. Uja udah siap-siap bawa mic. Tetaplah di Damai Indonesiaku.